Comeback di channelnya Grosir Ekstraksi, teman-teman. Di Pool Bluebird Bintaro Tangerang Selatan, kali ini saya mau review unit armada taksi ya. Nah, itu armada-armadanya ya, yang sudah direstorasi jadi mobil jual. Jadi kali ini saya akan bongkar ya, apa aja sih kelebihan maupun kekurangannya ya. Saya akan review secara jujur agar teman-teman yang saat ini lagi cari mobil 3 baris, apalagi yang sudah ngincar-ngincar mobil bekas taksi ya, agar teman-teman dapat informasi yang lebih detail dan juga jelas. Oke, dari Pool Bluebird Bintaro Tangerang Selatan ya, selama beberapa menit ke depan jangan sampai kalian skip ya, karena di sini kita akan kupas tuntas ya, baik itu stok-stok, baik itu kondisi keadaan daripada mobil bekas taksi Bluebird. Jangan lupa di like, subscribe ya. Teman-teman boleh komen juga ya, nanti apakah kita upload video apa aja ya, agar teman-teman nanti membantu referensi ya untuk pemilihan mobil teman-teman, terutama mobil 3 baris Avanza. Oke, gak usah lama-lama ya. Di depan saya ada 2 unit nih ya, yang standaran banget. Kalau yang sebelah sana udah di upgrade ya. Nah, ini standarannya kondisi setelah direstorasi tuh. Nah, awalnya kayak gitu ya, warna biru kayak gini ya. Kalau ini yang model kotaknya ya, model terbarunya. Nah, ini udah dicat ya, udah direstorasi. Jadi kita juga menggunakan cat oven ya. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, saya ingin kasih tahu bahwa ini mobil kan tadinya plat kuning nih ya, plat kuning. Jadi udah dijadikan plat putih tuh ya. Artinya udah jadi mobil sipil, jadi udah bisa dipakai oleh masyarakat. Dan juga ini dokumennya lengkap atas nama perusahaan ya, atas nama PT Bluebird. Dan juga untuk pajak-pajaknya di sini semua hidup ya, semua hidup. Kemudian kalengnya panjang. Nah, itu salah satu kelebihannya ya. Kelebihan itu pajaknya udah pasti hidup semua. Jadi kalian di sini di Bluebird itu nggak akan nemuin yang namanya pajak mati ya. Pajaknya hidup semua. Dan juga kalengnya panjang. Ini sampai 2029. Ini bahkan sampai 2030. Masih 4-5 tahun ya, masih bisa dipakai ya. Baru ganti kaleng nanti 4 tahun kemudian. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ya, kembali lagi. Untuk cat kita gunakan cat open. Nah, kelebihannya ini pakai cat open teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, bening banget, glossy banget ya. Walaupun ini statusnya mobil bekas 2019 ya, tetapi kalau secara cat ini catnya 2025. Nah, itu catat tuh kelebihannya ya. 2025 catnya, dan cat open. Kalau teman-teman ngecat mobil Avanza ya di workshop cat open ya, itu bisa 18 sampai 20 juta harganya. Jadi mahal ya. Beda dengan cat siram. Kalau cat siram sih di bawah 10 juta, 5 juta juga bisa ya. Tapi ini pakai cat open. Jadi ini kualitasnya bagus ya, dan juga durability-nya panjang. Nah, itu poin kelebihannya cat ya, cat. Kemudian di sini ini mobil memang rawatan Bluebird. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini area bengkel kami ya, area bengkel. Jadi semua cabang Bluebird itu punya bengkel masing-masing. Nah, itu bengkelnya tuh. Ya, tuh mobil-mobil yang sedang di servis ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, itu mobil-mobil yang seperti saya bilang tadi ya, udah jadi mobil jual ini semuanya historikalnya itu jelas. Ya, historikalnya jelas. Mungkin beda dengan mobil-mobil pribadi. Untung-untungan kalau perawatannya bagus ya bagus gitu kan. Kalau perawatannya jelek kan jadi beban buat kalian. Tapi kalau di Bluebird service record. Oke, itu terkait dari tadi pemeliharaan ya, dan pergantian oli juga tiap 7.000 km ya, 7.000 km ganti oli. Lanjut lagi body ya, body karena ini mobil sudah di restorasi, jadi udah dicat baru, jadi tidak ada lagi lecet baret ya kan. Jadi tidak ada PR-PR lagi yang mungkin nanti akan timbul
Biasanya kalau mungkin di luaran ya, mobilnya udah cakep nih, pasti ada aja kan PR, baret dan segala macam, itu kan jadi effort lagi kalian untuk ke bengkel ya. Tapi kalau ini udah mulus, tidak ada lecet. Bahkan ini pun ya belum dipoles. Nah, teman-teman akan dapat poles lagi. Jadi secara keseluruhan dari luar ya, secara cat, kondisi bodi itu cakep banget ya. Cakep ya. Ini rekomen ya. Dari bodi udah dapat ya. Sekarang kita akan lanjut ke, oke, tadi kelebihannya, sekarang kekurangannya ya. Kekurangannya apa sih? Karena ini kondisinya masih standar, teman-teman ya. Kondisi masih standar. Tipe standar banget, tipe transport. Nah, peleknya juga masih kaleng ya. Peleknya masih kaleng. Beda dengan tipe G, ini tipe G nih. Kalau tipe G peleknya udah pressing. Nah, itu dari sisi kekurangan ya. Wajar, namanya juga tipe E ya. Namanya juga ekstraksi. Jadi ekstraksi itu taksi itu pakai bukan yang mobil yang lengkap fiturnya ya. Standar tapi mengutamakan kenyamanan dan juga di mesinnya ya. Nah, ini peleknya kondisinya masih kaleng. Kalau kalian mau ganti ke pelek racing kayak gini, bisa nggak? Bisa banget ya. Kalian bisa ganti ke pelek racing. Terus apa lagi? Fog lamp. Nah, di sini fog lampnya belum dipasang ya. Jadi selanjutnya secara fitur kekurangannya fog lampnya belum dipasang. Kalau ini yang di atasnya udah ada fog lamp ya. Udah ada fog lamp. Kalau kalian mau pasang fog lamp juga ya, fog lamp murah ya. Paling 300-400 ribu juga dapat ya. Tinggal pasang aja ya. Jadi dari luar pelek, fog lamp, sama ini nih spion. Spionnya kalau si transformer ini ekstraksi, jadi dia masih manual tuh, ya kan? Tuh masih manual dia, lipatnya itu masih manual, ininya juga masih belum bisa apa namanya elektrik ya, retract ya. Nah, jadi spion masih manual. Dari luar itu aja sih kekurangannya, pelek, spion, fog lamp. Tapi yang penting kan tidak mengurangi unsur daripada safety-nya, betul nggak? Nah, terus dari belakangnya topinya yang kurang. Karena kalau tipe E, tipe transformer nih nggak ada spoiler. Kalau kalian mau tambahin spoiler juga boleh ya. Banyak juga, paling gope 800 ya. Spoiler ya. Kekurangannya belum ada itu. Jadi secara fitur aja kekurangan daripada si Avanza transformer ini. Kita akan lanjut ke dalam interior. Oke. Nah, ini interiornya teman-teman bisa lihat sendiri, bersih banget, rapi banget ya. Bahkan ini mobil ya rasa-rasanya dengan tahun 2019 ya, dipakai udah 5-6 tahun yang lalu, tapi kondisi kayak gini sih masih oke banget. Lihat nih, dashboardnya juga cakep banget ya, rapi, bersih gitu kan. Nah, pengaturan AC-nya juga udah digital, terus si setirnya juga masih cakep ya, di red trim ya, rapi. Nah, jok-joknya juga tebal nih, masih tebal joknya ya. Dan ini udah dikasih dilapisin kulit. Bangku belakang juga. Nah, kalau apaan sama kan memang ini mobil keluarga, jadi kelegaannya yang dicari ya. Nah, ini cukup lega ya, jarak antara kaki ke depan juga ini masih bisa maju ke depan ya. Buat selonjoran juga enak. Jadi muat berapa orang nih? Jadi muat 8 orang. Jadi itulah kenapa mobil ini mobil keluarga ya, buat banyak orang ya. Kemudian AC juga sudah double blower. Nah, itu kelebihannya ya. AC udah double blower, jadi dijamin menggigil sampai belakang ya. AC sudah double blower. Nah, di setiap pintunya ini sudah central lock ya, sudah central lock, yang sudah power window. Jadi nggak usah khawatir lagi ya. Jadi bukan yang engkol ini, walaupun tipe terendah, tapi ini sudah central lock dan juga power window nih, kita cek ya. Tuh, kacanya, jendelanya udah power window di keempat jendelanya ya, di keempat jendelanya ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Terus untuk tempat-tempat penyimpanan ya, ini cup holder juga di semua pintu ada. Di semua pintu ada ya cup holder ya. Jadi masing-masing mau bawa botol masing-masing ya, taruh di situ lengkap. Nah, ini kabin depan. Ya, ini pengaturan AC-nya udah digital. Kalau yang kemarin 2018 masih puter, ini udah digital ya pengaturan AC. Terus apa lagi ya, ini transmisi manual. Laci, nah lacinya juga masih cakep tuh, bunyinya masih klek ya.
Oke, ini untuk interior ya, dan juga ini sudah ada airbag teman-teman. Gak usah khawatir ya, untuk safety ini udah ada airbag di kiri kanan. Kiri kanan sudah ada airbag ya, amit-amit kalau misalnya tadi nanti terjadi kecelakaan yang parah ya, airbagnya nanti akan berfungsi. Oke, airbag dari sisi safety udah airbag ya. Jadi sekarang apa nih kekurangannya? Kekurangannya kalau untuk di dalam ya, nah udah pasti ini nih ya, karena memang ini dari bawaan Toyotanya itu nggak ada multimedianya ya, jadi masih tip biasa nih, ya. Ini ya radio tip ya, radio, terus ada USB, tapi USB sudah ada, SD card sudah ada ya. Ini aja ya, jadi masih yang model-model jadul. Tapi kalau kalian mau upgrade juga, mau ganti juga bisa banget ya, nanti tinggal pasangin yang banyak kayak sekarang ya, mau merek apa juga, mau merek balik Cina juga banyak, harga 1 jutaan udah cakep banget ya. Ini nanti bisa diganti sama yang head unit touchscreen ataupun yang Android. Jadi ini kekurangannya. Plus juga ya udah pasti ini ya, kita no debat lagi, kalau memang ekstraksi itu ya kilometernya tinggi tuh. Ini kilometer berapa nih? 290 ribuan ya, hampir 300 ya, 290 ribuan. Jadi itu kekurangannya ya, ini kilometernya tinggi. Tapi nggak usah khawatir, seperti yang saya bilang tadi ya, walaupun ini kilometernya tinggi, perawatan juga tinggi. Jadi walaupun nanti teman-teman, wah ini ekstraksi kilometer tinggi, jadi kita itu mesti fair juga ya. Kan kalaupun kilometernya tinggi, perawatannya juga ketat ya, dan harganya juga worth it ya. Kalau kilometer tinggi harganya mahal ya, ya itu baru bisa dibilang ya nggak worth it ya. Ini worth it banget, kilometer tinggi tapi harganya juga seimbang lah ya. Jadi itu dari sisi luar dalam ya teman-teman, kekurangan dan juga kelebihan daripada Avanza Trans ini. Nah teman-teman, di sini bisa pilih warna, ada warna putih, hitam, kemudian kita juga punya warna abu-abu silver ya, abu-abu silver. Selain yang standar tadi, mobil-mobil ini juga bisa kita upgrade kan, atau dimodif ya jadi tipe G ya. Nah, tadi saya bilang, yang tadi kan masih standar banget, kalau ini sudah dinaikin derajatnya sedikit ya. Sudah dipasangkan spoiler ya, udah dipasang ini tuh apa, reflektor belakang lampu ya, alis chrome, kemudian kamera mundur. Jadi itu teman-teman. Nah ini juga spionnya udah diganti. Tapi kalau ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, bagaimana kalau kalian mau upgrade dibikin kayak gini. Nah jadi di video kali ini saya sudah sampaikan plus minus daripada mobil ekstraksi berbeda. Itu aja teman-teman. Silakan kalau kalian butuh informasi lebih lanjut, kalian masuk ke WA saya, nanti sematkan nomor WA ya. Dan juga satu lagi teman-teman, terkait harga, ya harga saya lupa ya. Untuk harganya udah jadi model kayak gini, udah tinggal pakai aja ya. Udah tinggal pakai, kemudian udah dapat garansi ya, kalian dapat garansi udah pasti ya, 1 bulan garansinya. Kalian dapat juga nanti teknik dulu, jadi sebelum dikirim di teknik dulu, diinspeksi dulu kekurangannya apa aja. Ya, ini dibanderol dengan harga 110 juta aja khusus di bulan ini nih. Di akhir Desember, pas banget tanggal 31 Desember nih ya. Menjelang akhir tahun dan tahun baru. Oke, 110 juta, silakan kalau kalian berminat.